Hi, I'm Restia, so enjoy this podcast. Anak-anak sosial media spesialis yang which is kita cuma main sosmed, risetnya kita nggak yang ke lab, main tabung reaksi atau ke lapangan ngeliat ngukur jalanan gitu ya. Risetnya kita yang benar-benar lihat FYP-nya kita apa, hashtagnya apa, talkboard-nya seperti apa. Itu kita paling minimal udah digaji 5 juta. Kita masuk ke section yang kedua nih ya Kak, berarti ya. Oke guys, tadi kan section pertama udah ada SEO SEM, ada sosial media dan juga e-commerce nih ya Kak. Betul. Nah, aku pengen tahu lebih dalam dong Kak tentang section yang kedua di digital ini ada apa aja? Nah, yang kedua itu tadi kan ke strategik ya. Iya. Sekarang kita masuk ke kreatif. Nah, di kreatif ini ya mungkin buat teman-teman yang emang suka gambar atau punya imajinasi yang luar biasa, karena apalagi nih biasanya nih buat orang-orang nih, buat teman-teman yang suka anime itu banyak banget masuk ke UI UX. Wah. Karena emang mereka punya pikiran yang out of the box Iya sih, banget. benar banget Kak. Siapa lagi coba orang yang mikir rambut warna hijau ternyata itu bisa mendatangkan lead. Iya, ya kan? banget. Kayak dia rambut warna merah, warna kuning itu bisa. Bisa mendatangkan customer. Jadi emang kalau teman-teman ini punya kreatif, punya benar-benar kayak taste-nya, dan misalkan lu gambar, terus teman-teman lu bilang, kok itu keren banget sih gambar lu. Udah, lu udah tahu, oh berarti gue orang kreatif, gue cocok masuk di sana. Udah, mantapin diri, jangan lagi kayak plan lu kayak enggak deh, kayaknya gue anak matematik deh, kayaknya gue anak biologi. Ya Iya, emang itu mendukung, Iya, tapi betul, Kak. kenapa kita mendukung passion? Iya, Gitu, benar. ya kan? Apalagi digital kayak gini udah gampang banget ya sih Gampang kayak banget. gitu. Oke, nih sebelum kita masuk ke selanjutnya nih, gue mau coba tanya dulu nih sama buat para penonton, viewers di rumah. Mungkin nontonnya nggak cuma di rumah kali ya, ada di kantor apa di mana gitu kan. Coba tebak gambar yang ini tuh masuk ke section strategi atau masuk ke kreatif. Tebak ya guys, langsung klik aja kolom komentar dan langsung ketik apa tuh sectionsnya. Oke, kita coba itu tadi tuh yang gambar yang tadi itu tuh masuk ke section bagian strategi. Jadi itu adalah tampilan dari Facebook Ads gitu. Nah, itu gimana caranya, kenapa itu masuk ke strategi? Karena kita emang harus yang semikir itu, mau dibawa kemana nih market kita, pasar kita mau dibawa kemana. Oke, sekarang gambar yang terakhir, ini berarti nggak perlu tebak-tebakan lagi ya, karena kan udah tahu nih pasti kreatif gitu ya. Oke, nah ini gambar yang ini tuh contoh dari UI UX. Jadi misalkan lo mau bikin aplikasi, lo mau bikin startup, lo mau bikin website, WordPress atau apapun itu. Nah, tampilannya mau buat profile lo ada di bawah atau mau profile lo ada di paling atas, itu namanya UI UX. Nah, ini kalau yang ada di sini tuh di gambar ini itu dia pakai Figma yang benar-benar masih level bawah banget lah ya. Oke, nah itu dia guys yang ada di section digital tadi yang udah dijelasin sama Kak Nemi. Oke Kak, aku pengen nanya nih Kak, kalau kayak aku gitu nih ya Kak, kan masih remaja ya Kak, kita kan dunia kayak gini, kayak aku suka nge-host, suka MC, itu tuh di digital penting atau enggak sih Kak? Atau kayak ada section yang emang udah mendukung buat hobi kita gitu? Oke, jadi mungkin ini kan udah masuk lebih kayak gimana sih caranya nih anak-anak kayak kita gitu kan, yang benar-benar masih muda, tunas muda harapan bangsa gitu ya. Gimana caranya kita bisa go digital gitu. Nah, ini paling penting nih dari seluruh basa-basi kita dari awal nih, kayaknya ini yang paling penting gitu ya. Paling menarik banget nih Kak. Jadi gini, kalau dari gue sendiri itu tuh ada 4 hal yang harus banget kita kuasai. Yang pertama, kita harus punya mindset percaya diri dan komunikasi. Kenapa? Karena gue ini berasal dari anak teknologi pangan. Literally beda banget sama marketing. Di pangan tuh nggak ada pelajaran marketing gitu ya. Benar-benar marketing apa itu gitu kan. Tapi gue udah shifting career dari 2018 sebelum gue lulus, karena gue tuh percaya diri dan punya kemauan untuk ngomong kayak lu gini kan. Ini kan jatuhnya lu nge-host, nge-moderator gitu ya. Dari sini nih, ini bibit marketing nih udah ada. Aduh, Karena bisa mengajak, persuasif, itu paling penting dari marketing.
Uh, dan sekarang juga emang kan sekarang gue ibaratnya sekarang lagi nge-coach satu UMKM gitu ya. Jadi emang kerjaan juga nggak terlalu banyak, tapi kalau ada kerjaan benar-benar sehektik itu gitu. Nah, gue juga sekarang ini juga sambil ngisi MC kayak gitu segala macem. Waduh. Kenapa MC juga masuk ke digital? Kan tadi gue bilang cuma ada 2 seksi ya. Iya, Nah itu betul, sebenarnya masih banyak banget. Karena sebenarnya MC pun bisa masuk ke dunia digital. Karena sekarang kan, lu bayangin aja, sekarang banyak banget aktivitas dari Zoom, Iya, benar, webinar, Google Meet. Iya, apalagi pandemi kayak gini kan Mm-mm. Kak. Wah, itu kayaknya udah dibutuhin banget webinar lewat Zoom dan Google Meet sebagainya ya Kak. Betul. Nah itu gimana caranya kita bisa jadi host yang digital? Kita harus paham dulu nih tools yang kita pakai, Oh. Zoom yang kita pakai tuh kayak gimana. Terus cara bahasanya kita, marketingnya kita itu masuk juga ke digital, men. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton nih, kalau kalian punya bakat di komunikasi, please kembangin banget. Jangan sampai kalian suka ngomong tapi cuma dipendem, nanti jadinya telat nih kayak gue jatuhnya ya. Dari SMA suka ngomong tapi karena memaksakan diri gitu ya, memendam bakat komunikasi ya akhirnya malah ngambil ke teknologi pangan yang sampai sekarang sih masih belum gue implementasikan dalam kerjaan gitu. Jangan dipendem ya guys, kita tuh sebenarnya punya bakat yang banyak tapi kita kadang malu untuk merealisasikannya Betul. gitu kan. Oke. Sama yang kedua tadi kan kita bicara mindset Iya. gitu ya. Yang kedua kita udah harus familiar sama tools dari digital. Jangan takut buat teman-teman, tools atau alat atau software atau aplikasi dari digital itu benar-benar yang kayak lu lagi main game. Pasti kalian kalau lagi main game atau main Tetris atau Mobile Legends segala macem gitu kan, itu kan ada guide-nya ya. Iya, betul. Ada guide Iya. dari awalnya, ada tutorialnya. Semua tools yang kita pakai juga ada tutorialnya. Jadi jangan takut. Aduh, kayaknya gue orangnya kuno banget nih. Gue Iya, takut gitu kan. Gue gaptek, gue nggak tahu nih cara pakai Canva. Gue takut nih. Gue nggak ngerti pakai Corel kayak gimana gitu kan. Nah itu jangan takut karena semua ada guide-nya. Kalaupun nggak ada guide-nya, kalian bisa cari di YouTube. Udah banyak banget tutorial-tutorialnya. Aduh, udah nggak asing lagi kayaknya Betul. Nana. Oke. Beberapa tools yang kayak tadi, gue biasanya untuk tampilin foto-foto yang tadi pun itu gue pakai Canva. Jadi benar-benar yang karena gue ini anak marketing lebih ke arah strategik, jadi emang untuk desainnya masih benar-benar yang cetek banget lah gitu ya, benar-benar masih cetek, masih cuma pakai Canva. Kan kalau yang desainer yang udah maksudnya emang udah punya jam terbang tinggi, mereka lebih banyak pakai misalkan After Effects atau mereka pakai AI kayak gitu-gitu. Jadi emang kita harus tahu juga sectionnya. Abis dari tools, sebenarnya buat teman-teman semua nih yang ada di sini, yang lagi nonton juga, gimana caranya biar bisa digital dengan gampang? Ya kalian tinggal ikutin aja beasiswa. Wah. Karena Wah. banyak banget beasiswa di luar sana. Wah, kita belum tahu banyak nih, ternyata masih banyak banget ya Kak tentang digital beasiswa-beasiswanya. Banyak banget. Ini gua nggak di-endorse, contoh lah kayak Rakamin Academy, Ruang Guru Academy, Udemy, Binar Academy, apa segala macam. Mereka itu rutin banget tiap bulan ngadain beasiswa. Benar-benar jadi gini, mereka nyari beasiswa 2-3 orang buat mimpin kelas mereka. Jadi lu satu dapat ilmu tentang digital, yang kedua lu dapat tambahan lu bisa mimpin satu kelas. Wah, kebayang nggak sih lu mimpin satu kelas itu nanti bisa jadi portfolionya lo. Iya sih, benar banget. Itu udah seru. Terus kita juga dapat manfaat sendiri buat kita sendiri ya nggak sih Betul. Kak? Ingat ya, ini beasiswa. Yang ketiga dapat cuan juga. Iya benar. Wah, kita kayaknya udah nggak asing lagi. Kayaknya kalau ada uang, Iya, udah beasiswa banget. yang biasa akademi kayak gitu, itu mereka ada yang menyediakan juga uang saku misalkan per bulan, per satu pertemuan itu misalkan dapat duit 150.000. Ya lu cuman duduk satu jam di depan laptop dapat 150.000. Siapa lagi coba yang nggak mau gitu kan? Ya ampun, di zaman kayak Iya, gini. kerjanya juga ngebangun diri lu, bukan Iya kerjaan sih, yang benar. bikin lu stress out atau burn out segala macem, tapi bener-bener kerjaan yang ini yang beasiswa ya, ini kerjaan yang bener-bener gue cuma ngatur orang, gue cuma nyuruh orang on cam,
nyuruh siapa yang harus menjawab, di kapan lagi dapat kayak gitu. Itu kayak kita cuma duduk terus kita dibayar gitu Dibayar. kan Kak. Itu asik. Itu beasiswa. Kalau nggak beasiswa, makanya nih sebelum kalian ngejar beasiswa itu, please banget kalian udah mulai pelajari secara otodidak dulu. Paling nggak searching apa sih itu SEO, Iya. apa sih itu e-commerce, apa sih itu sosmed, apa aja sih yang gue pelajarin nanti. Itu tuh banyak juga di Google, apa aja yang harus lu mastering di situ. Nah, kalau misalkan sampai lo nggak beasiswa, ini yang agak sedikit parah. Kenapa? Karena kalau nggak beasiswa, itu untuk satu kelas itu satu program itu bisa sampai 16 juta. Wah. Gila banget kan? Jadi emang kalau lo sampai lulus beasiswa, Itu udah, wah itu beruntung banget ya. beruntung banget. 16 Iya. juta, 150.000 per satu pertemuan, lo mimpin dapat sertifikat yang Dan diakui. kita cuma duduk gitu guys. Apalagi yang ditunggu ya nggak sih? Yang terakhir dari akademi-akademi kayak gini, kalian bisa langsung disalurin ke kerja. Wah, Jadi bener-bener nggak perlu nganggur lama, udah langsung. masuk. Kalau lo oke ya, kalau Iya misalkan sih. lo kayak, oh gue maunya tetap ngincar perusahaan besar gitu kan, unicorn, ya nggak tahu juga kan, tergantung dari akademinya ya, Iya, mereka sih, nyediain yang mana. Oke nih guys, berhubung digital ya. Gimana sih Kak? Iya. Oke, anak SMA kayak aku nih ya Kak, bisa nggak sih Kak langsung ikut beasiswa kayak gitu atau ruang kelas yang kita tuh bisa ngasah digital kita di situ gitu Kak? Oke. Jadi gini, ini ada pengalaman ya. Ini gue ceritain pengalaman orang. Kalau kalian aktif di TikTok pasti kenal sama namanya Arya atau something lah, gue lupa namanya siapa. Nanti gue kasih tahu. Nanti ada kali ya di sini ya nama TikToknya apa gimana gitu kan. Nah, dia itu anak baru masuk kuliah. Dan dia udah magang di 11 perusahaan. Literally baru masuk kuliah, udah magang di 11 perusahaan. Gue magang di semester 5. Ini dia magang di semester 1. Kenapa? Dan dia itu juga ada magang yang udah dia jalanin pas dia masih SMA. Wah. Karena emang dia udah ngebangun portfolionya. Dan dia dia ngebuat brand value-nya dia tuh ada. Jadi untuk masuk ke digital ini, buat teman-teman yang masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu bisa banget. Gak ada yang gak bisa, bahkan anak SMP pun ada kok yang sekarang udah masuk ke dunia digital. Mereka masuk ke SEO, SEM itu banyak banget. Karena apa? Karena sebenarnya gini, buat ngebangun perjalanan karir lo di dunia digital, itu kan berarti masuk ke karir gitu Iya ya. benar Kak. Nah, untuk lo masuk ke karirnya digital, itu nggak terbatas sama usia. Lo bisa ngambil beasiswa dari Kominfo, mau lo umur di bawah 17 tahun pun ada. Jadi kan biasa kan anak SMA masih ada yang di bawah 17 gitu Iya ya. benar Kak. Kelas 1 tuh umur berapa sih biasanya? Kelas 1 tuh umur 15 tahun Kak. 15 ya? Oke. Saya 15 tahun. Itu udah ada nih program namanya Digital Entrepreneur. Nah itu lo bisa mulai belajar di sedikit. Lo dapat sertifikat yang diakuin sama Kominfo, which is itu berarti diakuin di Indonesia. Iya benar banget sih. Gelar lo makin maksudnya value lo makin tinggi. Ketika lo nanti mau SNMPTN, SBMPTN, itu kan biasa masukin sertifikat Iya, ya. benar, Kak. Lo udah punya sertifikat itu. Come on man, lo udah apa ya? Lo udah bisa dipastikan gak dipastikan ya. Lo peluang lo keterima itu gede makin besar ya banget. sih Kak. Wah, Betul banget. Jadi kayak dulu gue mau coba-coba daftar gitu ya SNMPTN pakai sertifikat, walaupun gue ada ikutan olimpiade segala macam, masih belum keterima juga. Tapi di sini yang mau gue kasih tahu adalah poin pentingnya adalah orang-orang di kampus, ini kan berarti masuk ke edukasi selanjutnya ya. Orang-orang di kampus, mereka itu udah punya serikat namanya Kampus Merdeka. iya ya. Yang emang benar-benar mereka cari talent yang gak hanya pintar di bagian akademi, tapi di bagian yang digitalnya mereka juga paham. Jadi menurut gue akan lebih gede peluang lo masuk ke SBM atau SNMPTN. Nggak tahu sekarang bahasanya udah bener atau enggak gitu ya. Nah itu ketika lo punya sertifikat itu bakalan menunjang banget sih. Wah, itu bakalan nambahin peluang kita untuk lebih mudah nggak sih? Betul Kak? banget. Bahkan sekarang UI aja itu udah masuk ke Kampus Merdeka. Ada beberapa fakultasnya yang udah masuk ke Kampus Merdeka. Jadi emang bener-bener yang
ya elah lu nggak mau digital lu bakalan kalah sama nenek-nenek Iya, nenek-nenek bener umur sih, Kak. 60 tahun aja masuk kelas gitu kan. Apalagi kita masih 17 tahun 17 tahun. ngapain kebahan doang nggak ada manfaatnya gitu ya Kak. Oke, ya itu dia. Sekarang gini, gue mau spill out nih, gue mau spill the tea ya, ibaratnya, Wah, apa kata-katanya. nih filthy? Kenapa sih kita harus digital? Hmm. Karena gini, sebelum gue spill apa namanya rahasia terbesarnya ya, Wah, rahasia terbesar, rahasia dapurnya, nih, guys. ini gue mau kasih tahu buat teman-teman yang mungkin PNS gitu ya, mereka mungkin teman-teman PNS itu mungkin lebih banyak ke administrasi segala Iya, macam. benar. Ketika mereka punya skill digital itu, mereka yang tadinya ditempatinnya di daerah-daerah, mereka langsung banyak ditarik ke Jakarta karena emang se-impactful itu Iya sih, digital. benar-benar Kak. Nah, balik lagi kalau misalkan nggak PNS gimana nih gitu kan? Kalau Iya, PNS mungkin kita tahu mereka banyak yang aman gitu ya, ntar Iya. masa tuanya aman gitu Aman, kan. tunjang. Nah, gimana orang-orang yang nggak masuk PNS yang emang udah punya skill digitalnya? Sekarang gue mau spill gajinya nih langsung nih ya. Wah, penasaran banget gak sih Iya. guys? Untuk anak-anak sosial media spesialis yang which is kita cuma main sosmed, risetnya kita nggak yang ke lab main tabung reaksi atau ke lapangan melihat ngukur jalanan gitu ya. Risetnya kita yang benar-benar melihat FYP-nya kita apa, hashtagnya apa, top word-nya seperti apa. Itu kita paling minimal udah digaji 5 juta. Wah. Itu benar-benar yang apa ya? Ketika lu belum punya, sorry to say, mungkin ini agak sensitif, ketika lu belum punya gelar sarjana, itu udah 5 juta udah paling apa ya? Paling biasa lah 5 juta. Tapi kalau untuk orang-orang yang emang udah punya gelar juga gitu, itu bisa sampai 7 jutaan gitu. Dan itu belum lagi Waduh, apa nih? bonus-bonusnya. Wah, aduh bonus kayaknya nggak dengar kata bonus nih udah. Wah, apa nih seneng Iya. banget gak sih? Jadi gini, kalau di dunia kerja di gue gitu ya, kita ada namanya KPI. Target kita nih kayak gimana, objektif kita tuh berapa gitu. Kalau kita sampai achieve KPI kita, itu biasa kita dapat bonus tambahan. Misalkan, oh ternyata dari marketing yang gue lakuin, digital marketing yang gue lakuin, orang-orang salesnya itu bisa 2 kali lipat. Gue dapat persenan dari orang sales. Iya sih, bener banget. Gitu. Jadi emang peluang, dan gini ya, itu satu dari gaji. Peluang kita pun makin besar karena sekarang didukung sama namanya WFH atau hybrid atau yang ada WFO sama WFH. Nah, pas lo lagi WFH, lu tuh bisa ngambil side hustle selanjutnya gitu. Side hustle lainnya, misalkan lu ngurusin sosmed UMKM yang lain yang lebih kecil, yang nggak ganggu main job lu, kayak gitu. Jadi emang dan gini ya, anak SMA pun ada kok yang udah megang sosmed, maksudnya role-nya dia di LinkedIn ya, itu udah sosmed spesialis. Jadi mungkin nih buat teman-teman yang belum main LinkedIn, please banget main LinkedIn ya, karena itu menunjang karir. Itu lu bisa lihat nih, ada anak SMA dari Jakarta, mereka tulisannya student of seman berapa gitu kan. Iya, Kak. Terus habis itu ada lainnya selanjutnya sosial media spesialis di Lamudi contohnya gitu. Jadi bener-bener kayak, wah gue aja pengen banget kerja di Lamudi, tapi kok lu udah masuk, tuh belum lulus nih. Kayak Itu kayak nggak masuk akal tapi bener adanya gitu. benar adanya, karena nggak menutup kemungkinan ya, karena kan kita di kuliahan juga sekarang ini belum ada nih yang benar-benar jurusan sosial media spesialis, e-commerce spesialis, atau digital atau misalkan SEO, SEM itu belum ada. Jadi emang benar-benar yang se-impactful itu. Iya sih. Nah, langkah awal kalau buat anak SMA mulai bisa kayak gitu gimana sih Kak? Ya, jadi gini, ini mungkin jadi closing statement dari gue juga gitu ya. Closing statementnya adalah teman-teman nih di Seman 1 gue bangga banget sebagai alumni ya ngeliat udah ada podcast kayak gini gitu kan. Dulu zaman gue nggak ada gitu kan, tapi mantap Seman 1. Nah, dari sini tuh udah kelihatan kalau sebenarnya orang-orangnya tuh udah aware sama yang namanya digital. Nah, kalian kalau udah aware sama digital, jangan cuman kerjain sendiri karena itu susah banget, berat banget. Stres banget nggak sih? Bakalan stres banget, burnout, pala lo ntar bakal pecah gitu ya, udah sama tugas sama ini lagi gitu Iya kan. bener. Nah, caranya adalah kalian
buatlah mungkin komunitas atau kayak mengajukan diri lah kayak, Bu, kita punya nih orang-orang yang pengen banget mendalami sosial media spesialis. Kita punya nih orang-orang yang emang mau belajar mengenai SEO, SEM. Kita pengen banget nih Bu belajar mengenai UI, UX gitu kan. Nah dari situ kalau emang benar-benar dilihat nih, oh ternyata emang anak-anaknya ini udah luar biasa banget. Nah ini masukkan lagi, mungkin nanti guru-gurunya, guru-guru dari Semangat 11 ini bisa menyediakan wadah yang emang benar-benar melevel upkan murid-muridnya. Karena apa? Karena kalau udah jadi nih komunitas ini nih, udah punya impactful-nya juga ada, fotonya juga ada, punya sertifikat juga, ya udah nama sekolah juga jadi gede, ya nggak sih? Iya sih. Masuk senam PTN banyak, atau malah lulus dari semester 1 malah udah jadi juragan. Iya bener banget nggak sih Kak? Apalagi kayaknya itu mudah banget nggak sih diakses di zaman sekarang? Betul. Ini kan implementasinya mudah. Yuk buat teman-teman dari Semangat 11 yang lagi nonton ini, dan buat guru-guru yang lagi nonton juga, atau buat orang di luar sana nih, di luar Semangat 11 yang nonton, please banget buat komunitas. Karena tanpa adanya komunitas, lu nggak bisa single fight, nggak bisa. Iya, yang ada kita stres sendiri nggak sih? Gitu aja sih. Yeay. Nah, jadi guys, tunggu apa lagi? Kesempatan itu masih banyak, apalagi tadi masih ada 8 juta orang yang dibutuhkan di Indonesia. Kita mau ngapain lagi? Masa iya kita cuma rebahan dan Nih, nikmatin orang- sosial media doang? Siswa-siswinya Semangat 11 nggak nyampe 8 juta kan? Belum sampai segitu kan? Belum Jadi sampai. masih bisa menguasai, Masih memenuhi bisa ini banget kan? dong. So tunggu apa lagi guys, ayo kita bangun, kita pelajari semua digital ini karena itu bakalan bermanfaat banget apalagi di zaman milenial kayak gini. Oke, makasih banyak Kak Nemi, udah banyak banget materi yang disampaikan hari ini dan bermanfaat banget. Itu aja guys dari kita hari ini, so see you on the next podcast. Goodbye. Bye Nas!